Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas pada video kali ini yaitu tentang tata nama dari senyawa basa. Pada video sebelumnya kita bahas tentang senyawa kovalen, biner dan bukan biner yang di dalamnya juga terkandung pembahasan tentang tata nama asam. Nah, di sini kita nanti akan lihat memberi nama dan melihat rumus kimia dari suatu basa. Nah, pada basa itu senyawa bukan lagi merupakan senyawa kovalen. Kenapa? Karena pada senyawa kovalen itu gabungan unsur-unsur yang terdapat dalam rumus kimia tersebut terdiri dari unsur non-logam dengan non-logam. Tetapi dalam suatu senyawa basa itu adalah terdiri dari logam dengan OH-. Jadi dalam suatu basa cirinya dalam rumusnya ada OH dan di depannya pasti logam. Jadi OH itu bergabungnya dengan logam karenanya dia bukan senyawa kovalen. Ingat bahwa logam itu positif sehingga berpasangannya dengan OH negatif. Jadi OH negatif itu berpasangan dengan logam karena logam itu positif. Logam itu selalu positif, tidak ada logam yang bermuatan negatif karena logam itu cenderung menyerahkan elektron. Kita lihat Na adalah natrium, kemudian dia bersifat logam, kita sudah tahu dia golongan 1A ya, pada pembahasan video-video sebelumnya itu sudah ada ya. Kemudian OH itu adalah hidroksida. Jadi kalau ada OH maka namanya adalah hidroksida. Dan hidroksida ini selalu bergabungnya dengan logam. Jadi basa itu dibentuk dari logam yang mengandung OH. Nama dari NaOH adalah natrium hidroksida. Contoh berikutnya, ini Ca, OH-nya 2 kali. Ingat bahwa Ca adalah logam golongan 2A. Ya. Dia namanya adalah kalsium, dia logam, dan OH-nya adalah hidroksida. Nah, jumlah OH-nya 2 itu kenapa kita dalam penulisan rumus itu memegang prinsip atau menggunakan prinsip keseimbangan muatan. Karena Ca tadi adalah logam yang selalu positif dan dia terletak pada golongan 2A pada sistem periodik, maka Ca itu positifnya positif 2. Sementara OH minus muatannya plus 1. Sehingga untuk menyeimbangkan muatan Ca, ini ada ya, jadi diingat-ingat lagi, lihat-lihat lagi pada video sebelumnya, maka OH-nya harus ada 2 untuk keseimbangan muatan. CaOH 2 kali namanya adalah kalsium hidroksida. Ini adalah suatu basa karena dia mengandung OH. Contoh berikutnya misalnya FeOH masih 2 kali. Nah, Fe juga kita tahu besi adalah logam. Ya, namanya adalah besi 2 Romawi. Nah, kenapa dia 2 Romawi? Logam besi bermuatan plus 2. Apa bedanya dengan Ca tadi? Kita lihat ya dari contoh berikutnya nanti kita bisa simpulkan apa bedanya. Kenapa di sini ditambah angka 2 Romawi? Besi adalah logam positif 2. OH adalah min 1. Maka OH yang akan terikat oleh atau pada besi positif 2 itu harus sebanyak 2. OH adalah hidroksida. Maka nama senyawa FeOH 2 kali adalah besi 2 Romawi hidroksida. Ingat ya perbedaannya apa tadi? Pada kalsium OH 2 kali atau CaOH 2 kali ini tidak ditambahkan Romawi. Apa perbedaannya? Kita lihat pada contoh berikutnya. Nah, di sini FeOH 3 kali. Jadi ternyata Fe di sini adalah besi 3 Romawi karena dia adalah logam positif 3. Nah, itu bedanya. Jadi ketika suatu logam memiliki harga muatan lebih dari 1 harga, maka namanya ditambahkan angka Romawi. Gitu ya. Jadi besi 3 Romawi. 3 Romawi adalah tergantung dari muatan besinya. Nah, yang diikat oleh besi adalah OH min 1.
dengan prinsip keseimbangan muatan, maka banyaknya OH yang diikat pada besi harus 3. Nah, OH-nya namanya adalah hidroksida. Ini adalah ciri asam. Jadi OH itu adalah hidroksida ya, satu unit yang mengandung O, tapi tidak ditambahkan at dan it. Nah, ini kekhususan lagi. Ya, kekhususan lagi. Kalau sebelumnya, pada video sebelumnya, apabila anion itu mengandung oksigen, maka ditambah airan at atau it. Ini pengecualian. Jadi kalau OH itu hidroksida, maka nama dari senyawa FeOH 3 kali adalah besi 3 Romawi hidroksida. 3 Romawi adalah muatan dari besi. Karena besi memiliki lebih dari satu harga muatan. Ada yang plus 2 seperti contoh sebelumnya FeOH 2 kali, dan yang ini adalah contoh dari FeOH 3 kali. Nah, terima kasih. Nanti ketemu lagi pada pembahasan materi-materi kimia selanjutnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.